Kriteria diagnostik disabilitas intelektual atau gangguan perkembangan intelektual adalah gangguan dengan onset selama periode perkembangan yang mencakup defisit fungsi intelektual dan adaptif dalam domain konseptual, sosial, dan praktis. 3 kriteria berikut harus dipenuhi. Yang pertama, defisit dalam fungsi intelektual seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, abstrak pemikiran, penilaian, pembelajaran akademik, dan pembelajaran dari pengalaman. Dikonfirmasi oleh baik penilaian klinis maupun individual kecerdasan standar. Yang kedua, defisit dalam fungsi adaptif yang mengakibatkan kegagalan memenuhi standar perkembangan dan sosial budaya untuk kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial. Tanpa dukungan berkelanjutan, defisit adaptif membatasi fungsi dalam satu atau lebih aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi, partisipasi sosial, dan kehidupan mandiri di berbagai lingkungan, seperti rumah, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Dan yang ketiga, timbulnya defisit intelektual dan adaptif selama periode perkembangan. Penentu berbagai tingkat keparahan ditentukan berdasarkan fungsi adaptif dan bukan IQ score, karena fungsi adaptif yang menentukan tingkat dukungan yang diperlukan. Selain itu, ukuran IQ kurang valid di ujung bawah kisaran IQ. Yang pertama, tingkat keparahan lembut memiliki domain konseptual untuk anak-anak prasekolah, ada mungkin tidak ada konsep yang jelas. Perbedaan untuk usia sekolah anak-anak dan orang dewasa, ada kesulitan dalam mempelajari keterampilan akademik yang melibatkan membaca, menulis, aritmatika. Yang kedua, tingkat keparahan sedang memiliki domain konseptual semua melalui pengembangan keterampilan. Konseptual individu tertinggi jauh di belakang mereka dari rekan-rekan untuk anak-anak prasekolah, keterampilan bahasa, dan pra-akademik berkembang secara perlahan. Yang ketiga, tingkat keparahan berat dimulai dari tingkat domain konseptual yang merupakan pencapaian keterampilan. Konseptual terbatas individu umumnya memiliki sedikit pemahaman bahasa tertulis atau konsep yang melibatkan angka, waktu, dan uang. Pengasuh menyediakan ekstensif mendukung untuk pemecahan masalah sepanjang hidup. Yang keempat, tentang kesejahteraan diri sendiri atau orang lain. Tingkat keparahan yang menonjol yaitu berupa domain konseptual yang merupakan keterampilan. Konseptual umumnya melibatkan dunia fisik daripada proses simbolis. Fitur diagnostik. Fitur penting dari cacat intelektual atau gangguan perkembangan intelektual adalah defisit dalam kemampuan mental umum atau kriteria A dan gangguan dalam adaptif sehari-hari berfungsi dibandingkan dengan usia, jenis kelamin, dan sosial kultur individu yang cocok rekan-rekan atau kriteria B. Onset adalah selama periode perkembangan. Kriteria C, diagnosa kecacatan intelektual didasarkan pada penilaian klinis dan pengujian standar fungsi intelektual dan adaptif. Fungsi adaptif dinilai menggunakan evaluasi klinis dan individual tindakan yang sesuai secara budaya psikometris. Langkah-langkah standar adalah digunakan dengan informan berpengetahuan, misalnya orang tua dan anggota keluarga lainnya, guru, konselor, perawat, dan individu sejauh mungkin. Yang selanjutnya yaitu fitur terkait. Diagnosis disabilitas intelektual didukung oleh berbagai kondisi dan penyebab, seperti kesulitan dalam lingkungan sosial, penilaian resiko, penataan perilaku, emosi, hubungan interpersonal, dan motivasi di sekolah atau lingkungan. Kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi dapat berpengaruh pada perilaku dan menjadi agresif, mudah tertipu, dan cenderung dipimpin orang lain. Yang selanjutnya yaitu prevalensi. Cacat intelektual memiliki prevalensi populasi umum secara keseluruhan sekitar 1%, dan tingkat prevalensi bervariasi berdasarkan usia. Prevalensi untuk cacat intelektual berat adalah sekitar 6/1000. Yang selanjutnya yaitu perkembangan dan kursus.
perkembangan. Disabilitas intelektual dengan tingkat parah dapat diketahui sejak 2 tahun pertama dengan ciri keterlambatan motorik, bahasa, dan sosial. Sedangkan tingkat ringan tidak dapat diketahui hingga usia sekolah. Ketika mereka kesulitan dalam pembelajaran, akan menjadi lebih jelas. Ketika cacat intelektual dikaitkan dengan sindrom genetik, akan ada kemungkinan muncul pada penampilan fisik seperti pada sindrom Down. Beberapa sindrom memiliki fenotip perilaku yang mengacu pada perilaku spesifik yang merupakan karakteristik dari kelainan genetik tertentu, misalnya yaitu sindrom Les-Meehan. Sindrom juga dapat terjadi secara tiba-tiba setelah mengalami sakit seperti meningitis atau ensefalitis dan trauma kepala yang terjadi selama perkembangan. Yang selanjutnya yaitu kursus. Kursus dapat dipengaruhi oleh kondisi medis atau genetik yang mendasari dan kondisi yang terjadi bersamaan, misalnya gangguan pendengaran atau penglihatan dan epilepsi. Faktor risiko dan prognostik. Faktor risiko. Etiologi prenatal termasuk sindrom genetik, kesalahan metabolisme bawaan, malformasi otak, penyakit ibu atau plasenta, dan pengaruh lingkungan. Faktor prognostik yaitu penyebab perinatal, seperti berbagai peristiwa terkait dengan persalinan dan kelahiran yang mengarah ke ensefalopati neonatus. Penyebab paskanatal yaitu cedera iskemik, hipoksia, cedera otak traumatis, infeksi, gangguan demielinasi, gangguan kejang, deprivasi sosial yang parah dan kronis, sindrom metabolik toksik, dan intoksikasi. Masalah diagnosis terkait budaya dan gender. Terkait budaya, disabilitas intelektual terjadi pada semua ras dan budaya. Kepekaan dan pengetahuan budaya diperlukan selama penilaian, dan latar belakang etnis, budaya, dan bahasa individu, pengalaman yang tersedia, dan fungsi adaptif dalam komunitas dan latar budayanya harus diperhitungkan. Terkait gender, secara keseluruhan laki-laki lebih banyak untuk didiagnosis dibandingkan dengan perempuan, baik ringan maupun berat. Tingkat ringan rata-rata rasio laki-laki dan perempuan yaitu 6:1. Sedangkan tingkat berat rata-rata laki-laki dan perempuan rasio 2:1 dengan bentuk cacat intelektual. Penanda diagnosis. Evaluasi yang komprehensif merupakan penilaian kapasitas intelektual dan fungsi adaptif, identifikasi etiologi genetik dan non-genetik, evaluasi untuk kondisi medis, dan evaluasi untuk gangguan mental, emosional, dan perilaku yang terjadi bersamaan. Komponen evaluasi yaitu riwayat medis prenatal dan perinatal dasar, silsilah keluarga 3 generasi, pemeriksaan fisik, evaluasi genetik, dan screening metabolik dan penilaian neuroimaging. Yang selanjutnya yaitu diagnosis banding. Diagnosis disabilitas intelektual tidak boleh diasumsikan karena kondisi genetik atau medis tertentu. Sebuah sindrom genetik terkait dengan cacat intelektual harus dicatat sebagai diagnosis bersamaan dengan cacat intelektual. Yang pertama yaitu gangguan neurokognitif mayor dan ringan, ditandai dengan hilangnya fungsi kognitif. Gangguan-gangguan neurokognitif mayor dapat terjadi dengan disabilitas intelektual, misalnya individu dengan sindrom Down yang juga memiliki penyakit Alzheimer. Dalam kasus seperti ini, diagnosis kecacatan intelektual dan gangguan neurokognitif dapat diberikan. Yang kedua yaitu gangguan komunikasi dan gangguan belajar. Gangguan perkembangan saraf ini khusus untuk domain komunikasi, pembelajaran, dan tidak menunjukkan defisit dalam perilaku intelektual dan adaptif. Yang terakhir yaitu gangguan spektrum autisme. Disabilitas intelektual umum terjadi pada individu dengan gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme, penilaian kemampuan intelektual dipersulit oleh komunikasi sosial, dan defisit perilaku yang melekat pada gangguan spektrum autisme yang dapat mengganggu pemahaman dan
kepatuhan terhadap prosedur tes. Yang selanjutnya yaitu komorbiditas. Kondisi mental, perkembangan saraf, medis, dan fisik yang terjadi bersamaan sering terjadi pada disabilitas intelektual, dengan tingkat hingga 4 kali lebih tinggi daripada populasi umum. Prognosis dan hasil dari diagnosis yang terjadi bersamaan dapat dipengaruhi oleh adanya disabilitas intelektual. Prosedur penilaian mungkin memerlukan modifikasi karena beberapa gangguan, termasuk gangguan komunikasi, gangguan spektrum autisme, dan gangguan motorik, sensorik, atau lainnya. Informan yang berpengalaman sangat penting untuk memahami gejala lekas marah, disregulasi suasana hati, agresi, masalah makan, dan masalah tidur. Gangguan mental dan perkembangan saraf yang paling umum terjadi adalah depresi, bipolar, dan gangguan kecemasan. Hubungan dengan klasifikasi lain. ICD-11 menggunakan istilah gangguan perkembangan intelektual untuk menunjukkan bahwa ini adalah gangguan yang melibatkan gangguan fungsi otak di awal kehidupan. Gangguan ini dijelaskan dalam ICD-11 sebagai metasindrom yang terjadi pada periode perkembangan yang analog dengan gangguan neurokognitif di kemudian hari. Ada 4 subtipe dalam ICD-11 yaitu ringan, sedang, berat, dan dalam. Yang selanjutnya yaitu Global Developmental Delay F88. Diagnosis ini dicadangkan untuk individu di bawah usia 5 tahun ketika tingkat keparahan klinis tidak dapat dinilai secara andal selama masa kanak-kanak. Kategori ini didiagnosis ketika seorang individu gagal untuk memenuhi tonggak perkembangan yang diharapkan dalam beberapa bidang fungsi intelektual dan berlaku untuk individu yang tidak dapat menjalin penilaian sistematif fungsi intelektual, termasuk anak-anak yang terlalu muda untuk berpartisipasi dalam pengujian standar. Yang terakhir yaitu disabilitas intelektual tidak ditentukan atau gangguan perkembangan intelektual F79. Kategori ini dicadangkan untuk individu di atas usia 5 tahun, ketika penilaian tingkat disabilitas intelektual atau gangguan perkembangan intelektual melalui prosedur yang tersedia secara lokal menjadi sulit atau tidak mungkin karena gangguan sensorik atau fisik, seperti pada kebutaan atau tuli prenual, cacat alat gerak, atau adanya perilaku bermasalah yang parah, atau gangguan mental yang terjadi bersamaan. Kategori ini hanya boleh digunakan dalam keadaan luar biasa dan memerlukan penilaian ulang setelah jangka waktu tertentu.